perumpamaan yang dia infakkan itu sama seperti sebuah biji. Ambatat sab'a sanabil, biji itu kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai fi kulli sumbulah mi'atu habba, ada 100 biji yang lain. 7 tangkai kali 100, 700 kali. Jadi 700 kali lipat dari amal yang dia lakukan pahalanya. Tapi kemudian dilanjutkan di situ ilas shaum atau ilas siyam. Dalam kitab saya ini disebut dengan ilas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan membalas orang yang melakukan puasa itu dengan amal puasanya tadi. Jadi kecuali puasa. Kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu, kata sebagian ulama, dalam Al-Quran itu setidaknya ada 3 perbuatan atau 3 amal yang dijanjikan pahala yang tidak ada batasnya. Pahala yang tidak ada batasnya itu berarti tidak mengikuti aturan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat tadi itu. Yang pertama, tidak semua dalam Al-Quran saya kira. Yang puasa ini dalilnya. Kemudian yang kedua, yang pertama puasa, yang kedua itu adalah kesabaran. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innama, ada wawunya tuh, wa innama atau innama? Wa innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar itu akan ditunaikan oleh Allah, akan dibayar oleh Allah pahalanya itu, balasannya itu bighairi hisab, tanpa hitungan, jadi tanpa batas. Kemudian yang nomor tiga adalah memaafkan dan mendamaikan orang lain, mendamaikan orang yang bertikai. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan orang lain, wa aslaha, dan mendamaikan orang yang bertikai, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah yang akan menanggung, membalas dan menghitungnya. Jadi tiga amal ini setidaknya. Mungkin ada amal-amal yang lain, tapi setidaknya 3 amal ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal yang pahalanya tidak terbatas. Nah, kemudian dalam hadis yang tadi itu, bagian yang paling banyak dibahas oleh para ulama itu ya bagian yang terakhir ini. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ada 2 bagian di situ. Yang pertama fa innahu li, kemudian yang kedua wa ana ajzi bihi. Yang pertama, apa maksudnya? Puasa itu adalah milikku. Bukankah semua ibadah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa puasa itu dikhususkan oleh Allah dengan pernyataan fa innahu li, bahwa puasa itu adalah milikku? Ini banyak sekali pernyataan atau pendapat-pendapat para ulama menyangkut tentang apa makna dari firman Allah dalam hadis qudsi ini, fa innahu li. Yang kalau dalam kitab Ithaf itu Ithafus Sadal Muttaqin, itu syarahnya Ihya Ulumuddin, itu disebutkan setidaknya ada 6 pendapat. Misalnya salah satu pendapatnya itu adalah bahwa yang dimaksud dengan fa innahu li itu bahwa la hadza lis-shaim. Jadi tidak ada, orang yang berpuasa itu tidak memperoleh bagian dari puasa yang dia lakukan. Apa yang dia dapatkan dari puasa itu? Ya selain pahala maksudnya. Hanya lapar, haus. Meskipun tentu saja dalam teori-teori medis modern itu kan disebutkan juga bahwa puasa itu bisa memberikan faidah dalam bentuk kesehatan. Dalam hadis juga ada sumu tasihu. Berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang menyatakan bahwa fa innahu li itu berhubungan dengan karakter dasar puasa. Puasa itu kan kita meninggalkan makan dan minum. Zat yang tidak makan dan tidak minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan puasa, kita tidak makan dan tidak minum, kita sebetulnya sedang melakukan sesuatu yang oleh para ulama disebut dengan at-takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlak dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena itulah kemudian shaum itu disebut fa innahu li. Itu pendapat yang kedua.
Ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa, tapi pendapat ini kemudian ditolak oleh banyak ulama juga. Pendapat yang bilang begini, fa innahu li itu maksudnya kalau amal-amal ibadah yang lain itu tidak bisa tidak bisa dikurangi, tidak bisa dijadikan bahan untuk membayar. Sebentar. Kalau amal-amal ibadah yang lain itu bisa digunakan untuk, bisa dituntut oleh orang lain untuk dibayarkan sebagai balasan atas tanggungan atau keburukan yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi misalnya seseorang melakukan keburukan kepada orang lain, maka nanti di hadapan Allah di hari kiamat orang ini yang dizolimi tadi itu bisa menuntut agar Allah memberikan sebagian dari pahala orang yang zolim tadi kepada dirinya. Nah, kata orang yang punya pendapat tadi kecuali puasa. Jadi puasa itu pahalanya tidak bisa diberikan kepada orang lain. Tapi pendapat ini kemudian ditolak oleh banyak ulama karena ada satu hadis yang nasnya itu sharih menyatakan bahwa puasa itu, hadis yang terkenal itu yang tentang muflis, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat itu bukan orang yang tidak membawa harta, tapi orang yang nanti di hari kiamat datang membawa pahala yang banyak, tapi kemudian dia juga membawa catatan dosa-dosa sosial yang banyak juga. Dia menyakiti orang lain, dia menghina orang lain, dan macam-macam. Kemudian orang-orang yang dizalimi nanti datang kepada Allah dan menuntut agar agar pahala orang ini ditransfer gitu, kira-kira ditransfer ke dia. Maka kemudian pahala puasanya ya diambil, pahala sholatnya diambil, pahala zakatnya diambil, dan seterusnya, sampai orang ini kemudian tidak punya lagi amal, tidak punya lagi pahala. Dia yang awalnya membawa banyak modal gitu kira-kira, tapi kemudian setelah dilakukan perhitungan dengan orang-orang yang lain, habis modalnya semua. Bahkan terakhir ketika dia sudah tidak punya lagi apa-apa untuk diberikan kepada orang lain, maka dosanya orang yang dizalimi itulah yang kemudian dipindahkan kepada dia, dan kemudian dia masuk ke dalam neraka. Nah, hadis ini secara tegas menunjukkan as-shaum, sehingga pendapat yang ini kemudian tidak diterima oleh banyak ulama karena bertentangan dengan sebuah nas dari hadis yang dengan tegas menyatakan bahwa pahala puasa itu juga bisa ditransfer kepada orang yang kita zalimi. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa disebut dengan fa'innahu li itu karena puasa itu tidak lazim digunakan untuk alat taqarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah agama-agama itu tidak ada satupun agama selain agama samawi, selain agama yang berasal dari Allah. Kalau agama Yahudi, agama Kristen yang asli itu kan berasal dari Allah, agama samawi itu. Nah, selain agama-agama itu tidak ada satupun agama yang menjadikan puasa itu sebagai alat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lazim juga digunakan itu untuk taqarrub kepada orang lain misalnya. Kita bisa melakukan taqarrub atau pendekatan kepada orang lain dengan amal-amal yang menyerupai sholat. Sholat itu kan intinya berdoa, intinya mengingat. Kita kan bisa melakukan pendekatan kepada orang lain dengan cara mengingat dia, dengan cara memuji dia, dengan cara bersujud kepada dia misalnya, bisa. Zakat itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita juga bisa melakukan pendekatan kepada orang dengan memberikan hadiah kepada orang tersebut. Jadi yang begitu-begitu haji itu berkunjung. Al-haji itu az-ziyarah, berkunjung. Kita juga bisa melakukan pendekatan kepada orang lain dengan mengunjunginya. Tetapi tidak ada orang melakukan pendekatan kepada seseorang dengan berpuasa. Saya mendekati kamu dengan cara menahan lapar dan haus, enggak ada. Karena itu ini salah satu tafsir, salah satu penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama untuk menjelaskan makna fa'innahu li dalam hadis ini. Tapi nanti kita akan lihat bahwa di bagian belakang dari kitab Asrarus Shaum ini Imam Ghazali juga memberikan pendapat beliau tentang apa yang dimaksud dengan puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan hanya aku yang akan membalas langsung
pahala bagi orang yang melakukan puasa itu, tentu saja dengan tanpa hitungan seperti yang tadi telah kita sampaikan. Waqad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tadi ini sudah kita jelaskan ayat ini, bahwa ini menjelaskan tentang pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar, dan pahala itu bighairi hisab, tanpa hitungan. Wasaumu nisfu sabri. Sementara puasa adalah separuh dari kesabaran. Faqad jawaza thawabuhu, maka sungguh jawaza melampaui thawabuhu, pahala dari puasa itu, qanunat takdir wal hisab, aturan-aturan takdir penilaian, wal hisab dan penghitungan. Jadi pahala puasa itu melampaui aturan-aturan penilaian dan penghitungan pahala yang biasa dilakukan untuk amal-amal ibadah yang lain. Banyak berapa ya? Hah? Jam 9. Baik. Kemudian Imam Ghazali menambahkan dengan ungkapan wanahika fi ma'rifati fadlihi. Wanahika itu artinya wakafika atau yakfika, kita biasa pakai kata yakfika, dan cukuplah bagi kamu fi ma'rifati fadlihi, untuk mengetahui keutamaan puasa itu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, dan demi dia yang nafsi diriku biyadihi berada di tangannya. Ini sumpah dengan nama Allah sebetulnya. Jadi demi Allah, la khulufu famis shaim, khulufu famis shaim. Khuluf itu artinya raihatu taghayyuril fam. Jadi aroma yang muncul dari mulut karena biasanya karena kita lama tidak makan misalnya. Jadi orang tidur misalnya kan lama dia tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Maka aroma yang muncul di dalam mulut karena perubahan kimiawi mungkin di dalam mulut akibat dia tidak makan berapa lama, itu disebut dengan khuluf. La khulufu famis shaim. Perubahan aroma yang ada di mulut orang yang berpuasa itu atyabu. Atyabu itu lebih harum. Indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil miski, dibandingkan dengan aroma minyak misik. Misik itu salah satu wewangian yang paling disukai oleh Rasulullah, dan misik itu berasal dari salah satu bahan utamanya itu adalah berasal dari binatang, rusa atau kijang. Jadi misik. Nah, ini juga memicu diskusi di kalangan para ulama. Sebetulnya yang dimaksud dengan ada dua materi setidaknya yang dijadikan bahan diskusi oleh para ulama tentang makna hadis ini. Pertama, apakah hadis ini maknanya itu majazi atau hakiki? Jadi apakah aroma yang muncul dari mulut orang yang berpuasa itu, aroma yang tidak menyenangkan secara lahiriah itu betul-betul dicintai oleh Allah dalam maknanya yang hakiki, atau semata-mata majazi saja? Sebagian ada yang bilang hakiki, sebagian ada yang bilang majazi. Kemudian materi kedua yang didiskusikan juga, apakah fadilah dari khuluf tadi dari aroma mulut orang yang berpuasa itu berlangsung di dunia dan di akhirat, atau hanya di akhirat saja? Jadi bernilai lebih dibandingkan dengan aroma misik itu di sisi Allah, itu nanti pada hari kiamat atau di dunia dan di akhirat? Sebagian menganut pendapat yang pertama, sebagian menganut pendapat yang kedua. Tetapi saya kira kita tidak usah terlalu berpusing-pusing dengan perdebatan itu. Saya kira salah satu pesan paling mendasar dari hadis ini adalah bahwa puasa itu, salah satu fadilah paling besar dari puasa itu adalah
mentransendensikan diri kita, mengangkat derajat diri kita hingga ke tingkat yang paling maksimal. Antum bisa bayangkan begini, aroma yang tidak menyenangkan itu adalah sesuatu yang pada dasarnya juga tidak disukai dalam agama Islam. Kalau kita mau berangkat ke masjid misalnya, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memakai wewangian. Kalau kita mau berkumpul dengan orang-orang yang banyak, dengan orang lain, kita jangan sampai badan kita, pakaian kita menimbulkan aroma yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Rasulullah tidak suka kalau kita habis makan bawang putih misalnya, karena aromanya tidak menyenangkan, kemudian kita berkumpul dengan orang lain tanpa membersihkan mulut terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya aroma-aroma yang tidak menyenangkan itu juga tidak baik untuk tidak kita bersihkan sebelum kita bertemu dengan orang lain. Siwak itu membersihkan mulut itu dianjurkan sebelum kita melakukan sholat, setiap sholat. Laula ana syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau saya tidak khawatir akan memberatkan kepada umatku, saya akan wajibkan mereka untuk melakukan siwak setiap sebelum sholat. Jadi pada dasarnya aroma-aroma yang tidak menyenangkan itu, termasuk aroma mulut, itu adalah sesuatu yang tidak baik dalam ajaran agama. Tetapi antum bisa bayangkan bahwa dengan puasa, sesuatu yang tidak menyenangkan yang di dalam diri kita yang biasanya dalam kondisi normal itu diperintahkan untuk dihilangkan, itu dinilai lebih baik, lebih afdal, lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan aroma misik. Apa yang menyebabkan aroma mulut yang tidak menyenangkan itu menjadi lebih afdal, lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan aroma misik? Apa? Puasa. Maka puasa itu sebetulnya apapun maknanya, majazi atau hakiki, hadis ini sebetulnya menyampaikan pesan kepada kita bahwa puasa itu meningkatkan kualitas kita hingga ke tingkat yang paling maksimal, hingga kadar di mana sesuatu yang tidak menyenangkan dari diri kita dinilai sangat baik, sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa dikiaskan ke hal-hal yang lain, bahwa puasa kita ini adalah salah satu alat untuk mentransendensikan diri kita, mengangkat derajat dan kualitas diri kita jisman waruhan untuk sampai kepada tingkat yang paling optimal sebagai manusia. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, innama yadharu syahwatahu, sesungguhnya orang yang berpuasa itu yadharu syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu wa syarabahu, makan dan minumnya, li ajli, hanya untukku. Makna hanyanya itu diperoleh dari kata innama, yang dalam balaghah disebut dengan adatul qasri, yaitu alat untuk al-qasr, untuk membatasi. Jadi membatasi bahwa orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya hanya li ajli, untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasaumu li wa ana ajzi bihi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis yang lain, lil jannati babun, di surga itu ada pintu. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa surga itu punya 8 pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, ada satu pintu yang disebut dengan nama ar-rayyan. Ar-rayyan itu berasal dari kata rawiya yarwa. Itu berbeda dengan kata rawa yarwi. Jadi kalau rawa yarwi itu artinya meriwayatkan, kalau rawiya yarwa itu artinya balaghal kamal fi syurbi. Jadi mungkin kasarnya kenyang karena minum sehingga dia sudah tidak haus lagi. Itu kata rawiyah yarwa. Ana rawi itu misalnya, itu berarti saya sudah kenyang air, saya sudah tidak butuh minum lagi. Ar-rayyan itu demikian artinya, sehingga penamaan pintu, salah satu pintu di surga dengan ar-rayyan itu sesungguhnya berhubungan dengan bagaimana kita melakukan puasa. Bahwa karena kita meninggalkan makan dan minum di dunia ini ketika kita berpuasa, maka salah satu pintu yang disiapkan untuk kita, untuk orang-orang yang berpuasa di dunia,
dinamai dengan Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan dimasuki pintu itu kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa nanti akan diseru di hari kiamat itu. Ayyuhas shaimun. Pintu Rayyan sudah dibuka, silakan kalian masuk. Begitu akhir orang-orang yang berpuasa, ahli puasa itu sudah masuk ke dalam Ar-Rayyan ini, maka pintu itu ditutup. Tidak ada lagi orang-orang yang selain ahli puasa itu yang bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Wa huwa mau'udun biliqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumihi. Dan huwa, dan orang yang berpuasa itu mau'udun, diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala biliqa'illah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi jazaa'i shaumihi, sebagai bagian dari balasan puasanya itu. Liqa'ullah itu, bertemu dengan Allah itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Bahkan menurut banyak ulama, ru'yatullah atau al-liqa' ma'allah itu adalah nikmat tertinggi yang diberikan kepada ahlul jannah. Ahlul jannah itu punya banyak nikmat. Nikmatnya tidak terbayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak bisa dilihat oleh mata kita di dunia ini, tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terlintas di hati kita nikmat-nikmat surga itu. Tetapi nikmat yang paling tinggi adalah ru'yatullah, adalah melihat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam hadis ini dijanjikan akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa sebagai balasan dari puasa mereka itu. Oh ya, satu hal yang juga penting untuk kita ketahui bersama, bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin ini memang ada banyak hadis-hadis yang dhaif. Salah satu ulama yang menulis kitab paling masyhur untuk memberikan penilaian kepada hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya itu namanya Al-Imam Al-Iraqi. Beliau menulis kitab judulnya Mughnil Asfar. Sebentar. Al-Mughni Anil Asfar fil Asfar, kalau salah gitu judulnya. Jadi asfar yang pertama itu jamak dari sifrun, yang artinya kitab. Asfar yang kedua itu jamak dari safar, yang artinya perjalanan. Sehingga kitab itu kalau dimaknai judulnya itu artinya kira-kira ini kitab yang membuat kalian tidak membutuhkan kitab dalam perjalanan. Sehingga hanya dengan bawa kitab tipis itu kita sudah bisa mengetahui apa kualitas hadis-hadis yang ada dalam seluruh kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di kitab yang saya punya ini sebetulnya itu dimasukkan ke dalam catatan kaki. Sehingga ini terbitan, kitab saya ini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah DKI Beirut. Ini dicantumkan di catatan kaki. Misalnya hadis yang barusan kita baca itu, ini ada di nomor 6. Itu disebutkan hadisu lil jannati babun yuqalu lahu ar-Rayyan, akhrajahu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadits Sahal bin Sa'ad. Jadi disebutkan di situ. Hadis yang sebentar carikan yang hadis yang as-sabru nisful iman tadi, misalnya akhrajahu Abu Nuaim fil Hilyah wal Khatib Al-Baghdadi fi Tarikh Baghdad min hadits Ibnu Mas'ud bi sanadin hasanin. Jadi ada itunya. Artinya kalau nanti kita mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, kita perlu juga, kalau tidak ada di catatan kakinya misalnya, kita perlu juga memiliki kitab Al-Mughni Anil Asfar tadi, karangannya Imam Al-Iraqi. Al-Iraqi ini ahli hadis. Beliau menulis kitab Alfiyah. Jadi Alfiyah itu tidak hanya ada dalam nahwu saja, bukan hanya karangannya Imam Malik saja, tapi Alfiyah juga Al-Iraqi menulis Alfiyah, bait-bait yang berjumlah seribuan itu, tapi tidak di bidang nahwu, tapi di bidang ulumul hadis. Jadi Alfiyatul Iraqi fi ulumul hadis, dalam bidang ulumul hadis. Dan beliau yang melakukan takhrij
terhadap takhrij dan penilaian terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya ini. Dan hadis-hadis yang dhaif itu memang dicantumkan oleh Imam Ghazali sebagian besar dalam bagian Fadhailul A'mal. Dan dalam Fadhailul A'mal itu para ulama biasanya sebagian besar ulama biasanya agak sedikit longgar dalam melakukan penilaian terhadap hadis-hadisnya dengan beberapa syarat. Nanti antum mempelajari itu di kitab-kitab mustalah. Ada beberapa syarat yang diajukan oleh para ulama sebagai dasar kebolehan kita menggunakan hadis-hadis yang dhaif di dalam bagian Fadhailul A'mal. Ada satu syarat memang yang agak alla yakuna dha'fuhu syadidan. Jadi bahwa dhaifnya itu tidak terlalu, jangan sampai tingkat maudhu misalnya, tingkat hadis palsu itu terlalu. Itu tidak boleh digunakan termasuk dalam Fadhailul A'mal. Ya saya kira itu mungkin sudah jam 9 ini. Kita jadi di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan di hadis berikutnya, yaitu lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Saya kira demikian pengajian kita malam ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menganugerahkan kepada kita barokah dari Imam Ghazali, dari para ulama, dari para guru-guru kita. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.